Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jahin nabi wal ali was sahbi nawaina anadarna al-i'tikaf ma'dumna fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina anis sayyidil jalil Tinnuni radhiyallahu anhu qala salasun min alamatil ikhlas. Sampai sini ya. Wa rawaina, dan kami beriwayatkan kata Imam Nawawi, anis sayyidil jalil, dari seorang sayyid yang mulia, Dinnun al-Misri. Dinnun al-Misri, namanya Sauban bin Ibrahim. Dinnun al-Misri namanya Sauban bin Ibrahim. Radhiyallahu anhu qala salasun min alamatil ikhlas. Ada 3 tanda daripada tanda-tanda ikhlas. Salasun, ada 3, min alamatil ikhlas, daripada tanda ikhlas. Yang pertama, istiwa'ul madhi wad dammi minal 'ammah. Samanya pujian dan celaan dari orang-orang awam. Jadi kalau orang sudah ikhlas itu enggak peduli mau dibully, mau dicaci. Karena mereka tujuannya hanya Allah. Orang salah paham urusan mereka. Jadi kalau orang masih mikir senang dipuji, kalau dicela masih kecewa, belum ikhlas. Tapi dari orang ammah, orang umum yang tidak ma'rifat, kebanyakan orang. Yang nomor 2, wanisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal. Melupakan melihat amal di dalam amal-amalnya. Jadi kalau sudah beramal, dia sudah enggak ingat. Kadang-kadang orang nyumbang masjid 10 juta sampai mati jeeling. Atau kamu pernah punya jasa kepada temanmu, sampai mati kamu, itu dulu pernah saya tolong. Berarti kayak ikhlas. Kalau orang-orang yang betul-betul ikhlas, ketika dia melakukan kebaikan kemudian dia lupakan. Artinya dia tidak ingat-ingat, ya kadang-kadang dia masih ingat, tapi itu tidak dijadikan diingat-ingat gitu. Lupa, artinya dia tidak terlalu perhatian. Pokoknya dia berbuat baik, kemudian balasannya di sisi Allah. Yang lain mereka tidak pedulikan. Yang nomor 3, waqtidhabu sawabil amali fil akhirah. Dan mencari pahala amal di akhirat. Jadi tujuannya akhirat.
Di Al-Quran dia perhatikan, innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami ngasih makan kepada kalian ini semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dibalas jasanya, bukan karena terima kasih, bukan ingin dipuji, semuanya karena Allah. Wa an Abi Utsman Al-Maghribi rahimahullahu qala al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhar ila al-khaliq. Dalam definisi yang lain, menurut Imam Abu Utsman Al-Maghribi, ini aslinya orang Maghrib tapi meninggal di Iran, meninggal di Naisabur. Abu Utsman Al-Maghribi rahimahullah ta'ala qala al-ikhlas, beliau berkata al-ikhlas, bahwa ikhlas itu, adapun ikhlas itu nisyanu ru'yatil khalqi, melupakan pandangan makhluk, bidawamin nadhar ilal khaliq, karena kontinunya, karena terus menerusnya pandangan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipandang hanya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terlalu memikirkan komen dari para makhluk. Itu menurut Al-Imam Abu Utsman Al-Maghribi. Ini wali-wali semua ini, wali-wali besar semua ini. Wa 'anil mar'asyi, wa 'anil Hudzaifah Al-Mar'asyi rahimahullahu qala, kemudian diriwayatkan dari Imam Hudzaifah Al-Mar'asyi rahimahullahu qala, al-ikhlasu an tastawiya af'alul abdi fi dhahiri wal batin. Ini definisi yang sangat sederhana dan saya kira lebih gampang dipahami. Ikhlas itu, kata beliau, bahwa ikhlas itu, adapun ikhlas itu an tastawiyal af'alul abdi, hendaknya sama af'alul abdi, pekerjaan seorang hamba, fi dhahir, di dalam yang tampak, wal batin, dan di dalam yang tidak tampak. Dia kalau sholat duha dilihat orang atau tidak dilihat orang sama, lamanya sama, doanya sama, yaitu ikhlas. Ditelok maratua ya sholat duha, gak ditelok maratua ya sholat duha, ikhlas. Dipuji orang ya sholat duha, tidak dipuji orang ya sholat duha, bahkan dicaci juga tetap sholat duha. Wa ali Sayyidil Jalil Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, ini seorang wali besar yang awalnya kepala perampok, kemudian tobat, kemudian diangkat menjadi kekasihnya Allah, namanya Fudail bin Iyad rahimahullahu qala, ini penting, tarkul amali li ajrin nas riya'un wal amalu li ajrin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaqallahu minhuma. Beliau berkata, meninggalkan amal karena takut komennya manusia, atau karena manusia itu riya. Kamu malam-malam mau sholat tahajud, kemudian ada temanmu bangun, kamu gak sido, takut riya, saya gak jadi sholat. Justru itu riya, kamu meninggalkan amal gara-gara makhluk. Tarkul amal li ajlin nas riya'un wal amalu li ajlin nas syirkun. Kalau kamu beramal untuk dipuji orang, untuk pamer kepada orang, itu kalau versinya Fudail bin Iyad itu syirik kecil, menyekutukan Allah, sebab kamu beribadah bukan murni karena Allah. Terus ikhlas yang bagaimana? Meninggalkan amal karena takut manusia, riya. Mengamalkan karena manusia, syirik. Terus yang selamat bagaimana? Yang selamat di tengah-tengahnya. Wal ikhlas, saudara berikhlas, an yu'afiyaqallahu minhuma, Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Tetap beramal, kemudian kamu niatkan karena Allah. Jadi kalau kamu pertama-tama jangan takut riya, sudah berangkat aja dulu. Namanya proses. Kalau kamu kenapa kamu nggak sholat, kenapa kamu nggak wiridan, takut riya itu jeratan setan yang pintar. Setan itu kalau ada orang mau beramal ditakut-takutin.
Wah, jangan beramal lah, kamu beramal jangan ikhlas itu pamer. Akhirnya dia tidur, gak jadi. Itu kata Fudail, itu riya. Sedangkan kalau beramal karena orang itu namanya syirik. Ikhlas itu di antara keduanya. Tetap beramal tapi kamu jaga hatimu supaya niatnya karena Allah. Intinya apa? Intinya jangan takut beramal. Kalau lama-lama nanti insya Allah niatmu akan menjadi baik. Berapa banyak orang yang menunda-nunda amal akhirnya malah gak beramal. Wa ali Sayyidil Jalil Abi Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari. Dan dari As-Sayyid Al-Jalil, seorang tuan yang mulia, Abi Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ini termasuk wali besar, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Rahimahullah annahu su'il. Semoga Allah merahmati. Sesungguhnya beliau pernah ditanya. Annahu sesungguhnya Sahal ini, Imam Sahal ini pernah ditanya. Ayyu syai'in asaddu 'ala nafs? Apa yang paling berat bagi jiwa? Apa yang berat bagi diri kita? Qal al-ikhlas. Yang paling berat bagi diri kita al-ikhlas. Kenapa paling berat? Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena jiwa kita enggak dapat bagian. Jiwa kita enggak dapat bagian. Kamu misalnya ngajar, yang kamu ajar, kamu pidato takbir akbar 20.000 orang. Semangat kamu. Yuwanos. Coba nek muruk nak kampung wong loro, senak langgar, kau ono sing ngerti. Kau ono bayarane. Ndak ada yang ngeliput, nggak ada yang ngalu, dianggap guru ngaji kelas kampung. Tapi kalau mau tetap mau ngajar, di situ ada keikhlasan, di situ ada ketulusan, di situ ada kemurnian niat. Maka kita pernah dengar beberapa guru kita itu pernah mengajar lebih dari 10 tahun, satu murid setelah zuhur. Dulu di kota Aden ada salah satu guru kita itu ketika kerja di kota namanya kota Aden, itu kalau habis kerja ada waktu istirahat. Waktu istirahatnya dibuat untuk ngajar. 10 tahun. Muridnya masih siji. Kalau mikir untuk apa murid satu, nggak bayar mana muridnya, terus mungkin ya kitabnya kitab kecil, tapi di situ ada ketulusan. Makanya kita jangan meremehkan guru-guru ngaji yang ada di kampung-kampung itu. Siapa tahu di antara mereka itu ada wali-walinya Allah. Belum tentu yang viral, yang terkenal itu ada derajatnya, belum tentu. Karena ikhlas ini lembut sekali. Bahkan ulama kita mengatakan fid duhur qasmid duhur. Ketika orang sudah mau menampakkan dirinya, sudah viral, sudah sebetulnya itu memotong punggungnya, memecahkan punggungnya. Kenapa? Sulit sekali untuk ikhlas. Kalau kita sudah populer misalnya, kalau kita sudah viral misalnya, kesana-sana mangan di syuting, laku di syuting, apa sulit kita natanya, dipoto paparazzi, Gus Fulan ini, Gus Fulan ini, sulit. Firduhul kecuali orang-orang yang memang ditolong oleh Allah, dan memang ada yang seperti itu, harus memang ada yang terkenal, harus ada. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Keramatnya seperti melihat matahari di siang bolong. Majelisnya puluhan ribu orang, yang melihat keramatnya puluhan ribu orang. Bahkan orang sekelas Ibnu Taimiyah yang kadang-kadang sering ingkar mengakui kewaliannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Waktu itu berada di Baghdad, pusatnya peradaban. Semua orang tahu. Dan semua orang mengakui. Ada yang seperti itu, dan itu sangat berat. Lebih berat daripada yang sembunyi. Karena menjaga hatinya justru lebih berat.
Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena ikhlas itu laisa laha, tidak ada bagi nafas, tidak ada bagi jiwa itu bagian. Jadi tidak ada fulusnya, tidak ada ininya, tidak ada. Semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah. Wa an Yusuf ibn al-Husain rahimahullahu qala, dan dari Yusuf bin Husain rahimahullahu qala, a'azzu syai'in, paling mulianya sesuatu, fid dunya al-ikhlas, itu adalah keikhlasan. Ada di kitabmu. Di sini enggak ada. A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Naam. Paling mulianya sesuatu yang ada di dunia ini adalah apa? Al-ikhlas. Ikhlas itu murni, tulus, tidak bercampur dengan suatu apapun. Murni karena Allah. Wa an Abi Utsman al-Maghribi rahimallahu qala, ikhlasul awam, ikhlasnya orang-orang awam, ma la yakunu lin nafsi fi hadzun, apa-apa yang tidak ada bagi nafsu, fihi, di dalamnya, hadzun, bagian. Jadi kalau nafsu nggak dapat bagian, itu berarti ikhlas. Tidak ada tujuan lain, tidak ada modus lain. Kamu sholat misalnya, kamu sholat di tengah malam, tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang muji, tidak ada yang itu namanya ikhlas. Nanti hati-hati di ujub saja. Karena ikhlas, kalau orang tidak ikhlas nanti kebalikannya apa? Riya. Berarti kemarin kita terangkan. Kalau sidik, kebalikannya ujub. Intinya kalau ikhlas ini menjaga diri dari pujian pihak eksternal, perhatian pihak eksternal. Kalau sidik itu menjaga diri dari berbangga diri. Jadi musuhnya di dalam, ujub, berbangga di diri, bukan dari luar. Kadang-kadang orang itu tidak riya, tetapi dia merasa dirinya, saya saja yang sholat, yang lain tidur. Itu namanya ujub. Lebih halus lagi. Lebih halus, merasa dirinya lebih dari orang lain. Merasa bangga dengan dirinya, walaupun dia tidak riya. Itu kebalikannya sidik. Kalau riya, kebalikannya ikhlas. Kalau sidik, kebalikannya ujub. Maka Abi Utsman al-Maghribi mengatakan ikhlasnya orang awam, apa-apa yang tidak ada bagi nafsu, di dalamnya bagian. Jadi nafsunya enggak dapat bagian, bukan untuk pujian, bukan itu yang paling rendah. Wa ikhlasul khawas, sedangkan ikhlasnya orang-orang khusus, orang-orang yang dekat dengan Allah, ma yajri alaihim labihim. Nah, ini bahasa dukur ini. Apa-apa yang berjalan atas mereka, labihim, bukan dengan mereka. Maksudnya apa? Dia iskotut tadbir. Dia pasrah bongkoan aku si Allah. Ketika dia melakukan ibadah, dia tidak merasa dia hebat. Tidak merasa, misalnya kemarin seperti yang saya terangkan, ketika kamu sholat tahajud, sedangkan teman-temanmu kamu tidur, kamu tidak merasa bangunnya kamu itu suatu keistimewaan, biasa aja. Bahkan kamu menganggap jangan-jangan saya ini yang sholat ini niat saya nggak bagus, anak-anak yang tidur ini niatnya bagus. Nah, kalau kita misalnya teman-teman kita tidur, terus kita saja yang sholat tahajud, kemudian kita merasa istimewa, itu yang bahaya. Itu yang bahaya, dalam lapangan hati itu yang bahaya. Jadi semua yang berjalan itu berjalan karena Allah. Bukan, artinya dia tidak menisbatkan itu kepada dirinya sendiri. Misalnya dia bisa tahajud, misalnya dia bisa hafal Al-Quran, misalnya dia bisa pintar dalam beberapa fan ilmu. Sama sekali mereka tidak menisbatkan itu kepada diri mereka sendiri. Di balik Gusti Allah. Seperti ceritanya Nabi Sulaiman. Ketika dikasih semuanya, apa yang dikatakan Sulaiman alaihissalam? Hada min fadli Rabbi.
Tidak mengatakan, oh karena saya rajin, oh karena saya sungguh-sungguh, oh karena saya cucunya fulan, oh, karena ini. Enggak. Semua dikembalikan kepada Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Fatabdu minhumut ta'at, maka tampak dari mereka itu ketaatan-ketaatan wahum anha bima'zilin. Sedangkan mereka dari hal itu bima'zilin. Seperti lepas. Jadi dia tidak merasa ketaatannya itu suatu yang istimewa. Suatu istimewa. Kadang-kadang orang kan mikir haji dihitung. Aku haji ping 10. Tahun ini. Pikirnya dek apa diterima hajimu. Kalau orang yang ikhlas, mungkin saking karena ikhlasnya, kamu haji berapa? Enggak tahu ya. Lupa saya. Ada orang kadang-kadang haji atau umroh dihitung. Oh saya sudah haji 4 kali. Tahun ini. Ya walaupun itu belum tentu riya, belum tentu. Tapi ada kemungkinan. Makanya kalau orang-orang khusus itu, mereka itu lupa dengan amalnya. Karena mereka tidak melihat amal, tapi mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqau lahum 'alaiha ru'yah. Wala taqau lahum 'alaiha ru'yatun, dan tidak jatuh lahum bagi mereka 'alaiha atas ketaatan-ketaatan itu ru'yah. Mereka tidak pernah melihat ketaatan-ketaatannya. Oh saya pernah umroh sekian kali, saya pernah bangun masjid sekian masjid, saya pernah menolong, tidak ada. Itu ikhlasnya orang khusus tidak melihat itu. Bahkan mungkin mereka melihat itu suatu kekurangan. Misalnya ada orang yang ikhlas, dia sudah membangun 100 masjid, mungkin dia merasa itu kekurangan. Kenapa saya membangun 100 masjid? Mestinya 1000. Kenapa saya salat tahajudnya itu sekian rakaat? Mestinya saya bisa lebih. Dan lain sebagainya. Artinya dia sama sekali tidak melihat amalnya. Wala lahum 'alaiha i'tidad, dan tidak pernah menghitung ketaatan-ketaatannya. Saya pernah begini, saya pernah ini. Semuanya dipasrahkan Gusti Allah. Belajar itu kok Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada min fadli Rabbi. Sesuatu kalau kita sandarkan kepada Allah, insya Allah abadi. Tapi kalau kita sandarkan kepada diri kita terbatas. Suatu saat ada batas. Kamu pinter misalnya, memang kamu rajin, teman-temanmu agak malas misalnya. Sini kamu juara 1, tapi jangan ini loh aku. Arek itu aku sing sinau. Sehingga saya sukses. Oh hati-hati. Suatu saat Allah mengambil, kamu dikasih sakit misalnya, kamu pinter mulut kayak gendeng ya Allah. Juara satu. Kemudian dia merasa itu hasil usahanya. Kenapa kamu juara 1? Oh saya belajar, anak-anak tidur saya belajar, anak-anak di kelas guyon saya mencatat. Oke. Tapi apa usaha kerasmu itu semuanya bukan karena Allah? Karena Allah. Suatu saat Allah cabut itu, bisa saja. Dipanu saking bentere wong akhirnya dol. Tup. Iki nek kon slide titik ngene tok. Moro, hah? Bisa saja. Tidak ada yang. Makanya semua kita sandarkan kepada Gusti Allah. Dikasih umpama kita dikasih keistimewaan oleh Allah, dikasih kekayaan, dikasih apa. Balik anak Gusti Allah. Supaya dijaga Gusti Allah. Kita enggak punya apa-apa. Kamu kuat misalnya, kamu pinter, kamu apa? Balik anak Gusti Allah. Ada min fadli Rabbi. Warawaina Ani Sayyidil Jalil Al-Imam At-Tabi'i Makhulin radhiyallahu anhu qal, berkata
Imam Makhul, salah satu seorang tabi'in yang masyhur, Makhul. Namanya Makhul. Beliau berkata, ma akhlasa abdun qattu arba'ina yauman. Tidak mengikhlaskan seorang hamba sama sekali, artinya belas. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi kalau ada orang ikhlas selama 40 hari, murni ikhlasnya. Artinya kalau ada orang ikhlas selama 40 hari. Apa kata Imam Makhul? Illa dhaharat, kecuali akan tampak. Ya nabiul hikmati, sumber-sumber hikmah min qalbihi, dari hatinya, ala lisanihi, atas lisannya. Memang angka 40 ini angka keramat. Nabi Musa ketika menghadap Allah disuruh menghadap Allah di Tursina berapa hari? 40 hari. Seorang nabi bisa diangkat menjadi nabi umurnya minimal berapa? 40 tahun. Ada hadis, barang siapa yang sholat jamaah selama 40 hari tanpa ketinggalan akan dibebaskan dari 2 hal, dari kemunafikan dan dari api neraka. Cuma namanya abot. Ayo, wis ngene wis. Misalnya ada iman kita ini kan iman yang enggak patek kuat, tidak seperti imannya sahabat. Coba begini, ada pengumuman. Barang siapa yang sholat berjamaah di Masjid Birrul Walidain tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari dapat kijang Innova. Wah, saya kira banyak yang berjuang. 40 hari, ojo kijang Innova, Vespa wis. Ke keden kijang Innova. Tapi nek Rasulullah dawuh, sapa wong sing salat jamaah selama 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, artinya gak tahu masbuk dengan imamnya selama 40 hari, kutiba lahu bara'atan, akan ditulis bagi dia ada 2 pembebasan. Pembebasan dari kemunafikan 1, 2 pembebasan dari api neraka. Tapi faktae angel. Engko kalih 39 dina wetenge mules. Utawa lara. Cobaan. Keturon. Ono ae. Angka 40 ini memang angka yang istimewa. Barang siapa yang mengikhlaskan dirinya selama 40 hari. Kalau ada orang mengikhlaskan diri selama 40 hari, akan Allah tampakkan dari orang tersebut sumber-sumber hikmah dari hati yang akan diterjemahkan oleh lisannya. Muga-muga iso ngamalno iki. Terlepas dari perkataannya Imam Makhul, hadisnya Rasulullah juga ada. Barang siapa yang sholat berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari, bebas dari neraka. Kayak nek dolinan monopoli oleh kartu dibebaskan. Tapi kita tidak pernah tertarik. Coba nek hadiah kijang Innova. Ya kok. Ayo kok kon sembahyang 40 dino tak delok gawe CCTV. Nek 40 dino cangkep, gak pernah ketinggalan sama imam, kamu dapat Innova. Mati-matian. Ya Allah, kurang 3 dino. Wah. Nanti Innovanya warnanya putih. Karena iman kita masih singketa-keta. Tapi insya Allah muka-muka barokah ngaji, sedikit demi sedikit Allah kuatkan iman kita. Itulah kalau sahabat dulu dia mungkin amalnya sebagian dari kita atau sebagian dari mutaakhirin lebih banyak daripada sahabat. Cuma iman gak iso nandingi imane sahabat. Imannya betul-betul kuat. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa rawayna an Sahlin at-Tustari rahimahullahu qala man zaida fid dunya 40 yawman sadiqan bin qalbihi. Dan kami riwayatkan daripada Imam Sahal at-Tustari rahimahullahu
Semoga Allah merahmati beliau berkata, beliau dawuh, man zaida fid dunya, barang siapa yang zuhud, hatinya tidak tertaut pada dunia, fid dunya arba'ina yawman, selama 40 hari, shadiqan min qalbihi, dengan keadaan tulus dari hatinya, jujur dalam hatinya, dari hatinya, mukhlisan fi dzalika, dalam keadaan ikhlas di dalam hal itu, dhaharat lahul karamat, maka akan muncul bagi dia keramat-keramat. Hendra iki 40 dino wis dadi wali gini. Dhaharat lahul karamat, akan tampak dari dia keramat-keramat. Keramat-keramat itu tidak mesti aneh. Ya amrun kharid iya. Cuma kadang-kadang keramat itu juga sesuatu yang mungkin ilmunya tambah banyak, sholatnya tambah rajin, semangatnya tambah kuat. Wa man lam yadhar lahu, seandainya ada orang 40 hari sudah melakukan itu, wa man lam yadhar lahu, belum tampak bagi dia, fali annahu adimas sidqa, itu karena dia tidak sidik, tidak jujur, fi zuhdi, di dalam kezuhudannya. Umpama 40 dino kok kurang metu keramate, berarti kok ono masalah, berarti kurang tulus. Fakira li Sahlin, maka ditanyakan kepada Sahal, kaifa tadharu lahul karamat, bagaimana penampakan karamat dari orang tersebut yang ikhlas yang zuhud selama 40 hari. Qala ya'khudhu ma yasha, dia mengambil apa yang dia kehendaki. Kama yasha, sebagaimana dia mau. Min haitsu yasha, dari mana saja yang dia mau. Maksudnya apa? Maksudnya Allah memberikan kemurahannya. Allah memberikan kemudahannya. Sehingga semua doa-doanya dikabulkan. Tapi orang sudah sampai kepada Allah, dia enggak terlalu tertarik. Gini aja kan, kepingin duwe motor api misalnya. Ya Allah, Alphard ya Allah. Amin. Nek kelas gini amin. Dulu ada cerita, ada seorang muridnya Imam Abul Hasan Asyadili. Ini cerita aja Kak Melenger. Dia datang ke Imam Abul Hasan Asyadili, kepingin belajar ilmu kimia. Ya kalau sekarang mungkin ilmu kimia. Ilmu kimia itu nanti air bisa jadi emas, madu jadi emas. Akhirnya sama Imam Abdul Hasan Asyadili, ya sudah, kalau kamu kepingin menguasai ilmu kimia, ikut saya. Kalau saya perintahkan jangan pernah membantah. Siap. Hanya dikasih 2 syarat. 1, dia disuruh menjaga wudhu. Setiap batal suruh wudhu lagi, setiap batal suruh wudhu lagi. 2, dia disuruh mengangsu air untuk wudhunya orang-orang, mungkin untuk wudhunya teman-temannya atau wudhunya. Sudah. Karena orang ini jujur, semua perintah gurunya dilakukan. Setiap dia batal, wudhu. Apa tinggi? Kamu kalau bisa gitu sakti wis gak usah topo, gak usah apa. Kan jaga suci tok. Mau tidur wudhu. Nanti bangun tidur wudhu lah. Setiap batal ngentut wudhu. Ngentut kencing wudhu. Itu aja mesti sakti kamu. Wis kate topo, kate ngene, kate wis kate. Karena apa? Karena dia dalam keadaan bersih terus, koncoe malah malaikat. Orang yang dalam keadaan bersih punya wudhu selalu di samping-sampingnya banyak malaikat. Hebat. Wah, apot. Apa maneh sing silite wis ngentutan iku. Ben sembayang mesti wudu. Wale rek mangan apa mangan telur golong ngono. Allah wudu anu maneh, wudu kepentut maneh, wudu kepentut maneh. Akhirnya
1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berjalan. Dia ini tidak pernah protes. Pokoknya guru memerintahkan apa, belum ada perintah baru sudah dia. Suatu ketika dalam suatu pagi dia memasukkan timba ke dalam sumur. Terus biasa yang diangsu air. Tapi waktu ditarik itu kok agak berat. Diangkat ternyata subhanallah air yang dia timba itu berubah jadi emas. Po aku wis pensiun iki ditol ngono ya. Pirang kilo nih sak timba. Pensiun dini wis. Tapi karena ini muridnya wali, dididik wali, tarbiyahnya orang-orang soleh. Setelah itu, setelah air ini diangkat menjadi emas, kemudian dia berpikir buat apa juga? Itu jegur nomai terus. Dan dia lapor kepada gurunya. Sudah tahu kamu? Sudah tahu ya sudah. Itu enggak ada apa-apanya. Iku nek wali, berarti memang guru nek wali, muridnya. Kalau kamu coba, Allah. Wah, harus diumumno. Syutingan. Itu keramat. Karena kita ada masih niatan untuk makhluk. Kepingin dipuji makhluk. Kepingin mendapatkan keuntungan kepada makhluk. Nek wis orang-orang sudah sampai, saya sudah enggak nikmat. Kalau berinteraksi dengan makhluk mungkin merasa terganggu malah. Maka dibuang. Sama dengan ceritanya Ibn Hajar Al-Haytami. Karena kan saya ceritai Ibn Hajar Al-Haytami dia punya istri. Imam Ibn Hajar Al-Haytami itu seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang qala syekhuna, kalau kita ngaji Fathul Mu'in qala syekhuna, itu sepanjang hidupnya hidup dalam keadaan miskin. Apa? Ya cukuplah miskin. Bisa dikatakan miskin kalau kelasnya ulama. Dia punya satu angkatan gusnya Ibn Hajar namanya Imam Romli As-Saghir, Muhammad Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Romli. Ini satu level sama dia, sama-sama punya syarah minhaj. Ibn Hajar Haytami punya Tuhfatul Muhtaj, Imam Romli punya Nihayatul Muhtaj. Dan sering berbeda pendapat. Tapi ini gusnya, sama sini kaya raya. Anak-anaknya Imam Romli Kabir, Imam Syahabuddin Ar-Romli. Imam Ibn Hajar tinggal di Mekah. Imam Romli tinggal di Mesir. Suatu ketika Imam Romli haji. Ringkas cerita, sebelum cerita ini ada haji, istrinya Ibn Hajar ini kepingin mandi di namanya hammam. Ya kalau zaman sekarang sauna. Apa? Sauna. Zaman dulu disewakan untuk berseni bolot-bolot, mandi air panas. Sang istri berkata kepada Ibn Hajar, wahai suamiku, aku kepingin membersihkan diriku, ingin nyewa sauna. Oh iya istriku, aku tak nyelengi sik, aku gak ada duit nek kaya nyewa sak ngono. Sabar ini istri. Istrinya sabar. Ya sudah, suamiku tersayang, gak apa-apa, kamu celengi dulu, nanti kalau sudah cukup kita ke sauna ya, supaya bisa mandi air panas. Nyelengi Ibn Hajar beberapa bulan, mungkin terkumpul uangnya. Alhamdulillah saya bisa nyenengkan istri saya. Ketika mau menyewa sauna, datang Imam Romli dengan rombongannya. Wong kaya, rombongan orang kaya. Orang kaya kan yang berkuasa di dunia ini. Sama-sama alim tapi sing iki sugih. Semua sauna di kota Mekah disewa sama Imam Romli. Ibn Hajar gak kuman. Wah, akhirnya istrinya dengar, ya istriku sabar dulu ya. Beberapa hari ini saunanya semuanya sudah disewa Imam Romli. Ya Allah, sampai niki
masih alim. Ojo nemen-nemen po. Aku Masya Allah, ke hammam segitu banyak, masa kita nggak kuman satu. Ngomong lah, itu kan teman kamu. Aku gak enak, sabar dik nih bahasanu. Ngambek wong wedok. Jenenge wong wedok iku nek gak dituruti apa iki anu saja ini apa imajiner. Saya hidup dengan sampean ini enggak pernah dituruti, biasa wedok. Akhirnya ngambek sampai merajuk. Bingung kan Ibn Hajar nek bojone ngambek ya bingung. Apa iki? Dia kepingin dengan istrinya tapi keadaan tidak mendukung. Semuanya sudah dipesan. Ketika beliau datang dari Mesir ke Mekah, haji semuanya dipesan. Duwe akeh. Sing iki nyelengi suwi ternyata. Akhirnya lama merajuk Ibn Hajar pusing wis. Akhirnya istrinya digandeng disuruh ke sumur. Setelah diprotes bahwasanya suaminya ini miskin. Baik istriku, sekarang kamu jekurno, apa bahasa Indonesia jekurno? Kamu Cekur bukan timba itu sekarang masukkan timba itu ke dalam sumur. Terus dan angkat iki Ibn Hajar wis ndonga waliullah. Hanya diangkatlah timba tersebut dari sumur. Apa yang terjadi seperti cerita tadi, ternyata air itu berubah menjadi emas. Kemudian Ibn Hajar mengancam, kamu milih emas ini apa emas ini? Yang itu pakai E, yang ini nggak pakai E. Emas yang ini apa ini? Intinya ini aku bin suki, ket bin isok suki. Aku bin suki, ket bin isok suki. Cuma kita itu memang torikot kita begini supaya nggak banyak hisab apa. Menangis istrinya. Akhirnya emasnya itu dicekur kembali. Tetap aku ikut emas yang ini. Tapi seandainya dia memilih emas itu diceraikan. Itu kalau orang-orang yang soleh, yang arif billah, mereka sebetulnya bisa kalau berdoa kepada Allah untuk kaya bisa, tapi mereka memilih itu. Kalau kita kan kaya, miskinnya miskin terpaksa kita. Kurangnya kurang terpaksa. Kalau mereka sebetulnya kalau berdoa kepada Allah diberikan kelebihan rezeki bisa. Ya, mereka mungkin meniru thariqatnya Imam Ghazali biar tidak banyak-banyak hisab, ini dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Intinya orang itu kalau sudah merasakan dekat dengan Allah, yang begitu-begitu itu sudah tidak terlalu dihitung. Mereka hanya butuh kecukupan, bisa makan, bisa ini. Wallahu a'lam. Faqila li Sahlin kaifa tadhalul karama ya'khudhu ma yasha kama yasha min khayyasa. Wa qala Sahlun at-Tustari rahimahullah, nadara al-aqyas fi tafsir al-ikhlas. Orang-orang cerdas melihat al-aqyas, siapa orang-orang cerdas? Al-aqyas jamaknya qayyis. Fi tafsir al-ikhlas, di dalam menafsirkan makna ikhlas. Falam yajidu ghaira hada, maka mereka al-aqyas tidak mendapatkan ghaira hada selain ini, selain definisi ini. Apa definisi ikhlas menurut orang-orang cerdas? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahda. Hendaknya gerakannya, diamnya, di dalam kesendiriannya, di dalam kerame-rameannya, semuanya karena Allah yang esa. Karena hanya untuk Allah semata. La yumazijuhu syai'un, tidak dicampuri dengan sesuatu apapun. La yumazijuhu, tidak dicampur syai'un dengan sesuatu apapun. La nafsun, tidak dicampur dengan nafsu. Wala hawan, tidak dicampur dengan hawa. Wala dunya, tidak dicampur dengan dunia. Ini tiga musuh manusia kurang siji setan.
Sayyid Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan musuhnya manusia itu ada 4. Wahdaril qalba an yulimma bi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Musuhnya manusia itu 4. Apa? Setan, jelas. Aduwwum mubin. Nomor 2 hawa. Nomor 3 nafsu. Nomor 4 dunia. Setan sudah jelas, kita sudah tahu setan musuh kita. Dunia sudah jelas, banyak orang tergoda dengan dunia. Harta tahta wanita. Tinggal 2, ono nafsu, ono hawa. Apa bedanya hawa sama nafsu? Apa bedanya hawa nafsu? Wa nahan nafsa anil. Nafsu itu lebih besar. Dia itu sumbernya. Yang sejak lahir kita sudah membawa nafsu. Seperti laki-laki nafsu sama perempuan. Makanya tingkatannya banyak. Tetapi kalau kita mau sederhanakan ada 3. Ada nafsu yang paling tinggi, nafsunya para anbiya, para mursalin dan pewaris-pewarisnya sempurna, namanya nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Iki nafsu yang wis sudah sampai kepada Allah. Ana sing tengah-tengah jenenge nafsul lawwamah. Fala uqsimu binafsil lawwamah. Nafsul lawwamah itu begini, kalau dia melakukan dosa kemudian menyesal. Kenapa kamu melakukan dosa? Menyesal ya. Tapi tetap aja ulang maning kok. Kalau dia tidak melakukan kebaikan, dia juga menyesal. Kenapa saya tidak melakukan kebaikan? Ini tengah-tengah. Lawwamah ini tengah-tengah. Yang jahat ini ada lagi namanya nafsu al-ammarah. Ammarah bisu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu." Nah, yang dominan ini yang terakhir ini. Nafsu itu kecenderungannya pasti ke haram-haram. Dia kecenderungannya memang mau melanggar aturan Allah. Karena memang ammaratum bisu. Nah, apa bedanya kalau hawa? Hawa ini munculnya dari nafsu. Cuma munculnya selalu muncul karena interaksi sosial. Orang di dalam dirinya wis ono nafsu. Tapi kemudian dia berinteraksi sosial, misalnya kerja nak kantor, ono rekan kerja sing ayu, semok misalnya. Nah, goto misalnya bajunya itu agak terbuka, ada interaksi. Dia, loh, gak bahaya. Nah, akhirnya muncul dari nafsu itu hawa. Hawa itu mail, kecenderungan. Dia karena ada kontak atau ada interaksi sosial. Ya, kalau mau dibedakan sederhananya seperti itu, tapi tetap sumbernya dari nafsu. Makanya kalau nafsunya baik, kalau nafsunya itu sudah mutmainnah, pasti hawanya juga baik. Keinginannya juga baik. Kalau dia misalnya senang perempuan, maka dia akan lampiaskan dalam perkawinan yang sah. Sehingga halal ketika dia berhubungan dengan istrinya dapat pahala. Tapi kalau dia tidak, nafsunya ini masih belum mutmainnah, nafsunya masih lawwam, apalagi nafsu yang ammarah, nanti hawanya ini juga jadi hawa-hawa yang berbahaya. Wallahu a'lam. Wa min huna qila. Ada enggak di kitabmu? Enggak ada. Wa min huna qila inna zinatal mau'idatu ikhlasun nasikha fiha wa nujhaha bi husnil istima'i mimman qasadaha. Ada di kitabmu? Coba di kitabmu langsung apa? Wa qala as-sarisaqati la ta'mal itu. Oh, banyak sekali ya. Kurangnya banyak sekali. Ini tambahnya banyak sekali. Tapi tak tahu aja enggak apa-apa oleh barokah karena kita membaca
Selisih sekitar setengah halaman atau bisa dikatakan 1 halaman kalau di kitab saya. Wa min huna qila, dan dari sini dari pembahasan-pembahasan yang kita bahas dari tadi, qila dikatakan inna zinatal mau'idhati ikhlasun nasihata fiha. Sesungguhnya hiasannya nasihat kalau kita mau menasihati sesuatu atau kita mau dengarkan nasihat, hiasannya nasihat itu apa? Ikhlasun nasihati fiha, ikhlasnya nasihat. Kalau ada guru menasihati muridnya dengan hati yang ikhlas, insya Allah masuk ke hatinya. Karena ada nasihat itu yang ikhlas. Bahkan kadang-kadang sekarang kita tidak dengarkan nasihat guru. Nanti kalau sudah sekolah di luar, ingat, oh dulu guru saya pernah ngomong gini. Masuk ke dalam hati. Karena ikhlas. Wa nujhaha bi husnil istima', sedangkan keberhasilan nasihat, keberhasilan mau'idhah bi husnil istima' dengan bagusnya pendengaran mimman qasada dari orang-orang yang bermaksud untuk mendapatkan nasihat. Nek sing ngrungokno gak ngrungokno ya percuma, ya gak berhasil. Jadi ada dari 2 sisi. Yang memberikan nasihat itu nasihatnya ikhlas, sing ngrungokno nasihat betul-betul memperhatikan. Wa qala Amir ibn Abdul Qais, idza kana al-kalamu minal qalbi sada'a fi qalbi. Kalau perkataan itu munculnya dari hati, sada'a fil qalbi, dia akan membuat pecah. Artinya menancap di dalam hati. Wong iku makane kan dawuh-dawuhne para wali-waline Allah iku beda karo dawuh-dawuh ngene. Tadi misalnya yang ngomong Asy-Syaikh Abdul Hasan As-Sadili, ya wali. Tirakate ono, takwanya ada, waroknya ada, zuhudnya ada. Tapi kiri walaupun gak mali ya mencoba mewirid-wirid karena mirip-mirip didik-didik lah, muga-muga oleh barokah wali-wali. Kita siapa kita? Dulu ada Mbah Khalil Bangkalan. Allahu a'lam, saya dapat cerita dari beberapa teman-teman. Mbah Khalil itu kalau dimintain jimat apa saja, misalnya jimat untuk ada orang sulit menikah, sulit dapat jodoh, tulis jimat. Tulis siapa? Oh, Mas Zaidun. Terus kon mulai. Atau Zaidun qaimun. Tata khobar atau fi'il fa'il. Semula. Tapi sing nulis Mbah Khalil. Jadi toko yang awalnya nggak laris ditulis Mas Zaidun laris. Orang nggak sulit dapat jodoh tulis Zaidun qaimun, segera dapat jodoh. Sing nulis Mbah Khalil. Nek sing nulis aku masih tak tulis Yasin durung karuan mandi. Beda kualitas. Wali beda kualitas. Loh, nek awak sing nulis kaya-kaya Mbak Khalil. Tulis Mas, gak ngefek. Sing nulis apa sing nulis? Sing nulis Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, waliullah. Jangan muridnya tuh semuanya wali Mbak Khalil. Murid sing dikek wirid ya Hayyu ya Qayyum. Pelat tadi ya kayuku ya kayumu ya kayu tak sembarang di pokoknya ya kayu waras. Aku pengen tahu di Mbah Khalil ya Hayyu ya Qayyum pelat ya kayuku ya kayumu. Tapi sing muruki Mbah Khalil wali. Mbah Hasan Jampes Sahib Sirajatul Talibin dikurungi sampai kurungane pete ngon muli dadi ulama besar. Coba kalau saya kamu, kau usah pelajar tak muruki PTL, engko muli tadi apa? Beto, iki wali. Semoga kita dapat barokahnya mereka itu orang-orang. Solehnya mereka, kealiman mereka, ibadahnya mereka, wacoane sholawat, yo kau napa-napane gini. Kalau kita mau meniru mereka, tiru prosesnya.
Mbak Khalil mondok kemana? Mondok ke sini Siwalan Panji, mondok ke Cangaan, mondok ke Sidogiri, mondok kemana-mana, ke Langitan. Setiap mendengar ada orang alim dengan kerendahan hati, dia pasti mengambil ilmunya. Wajar jadi wali yang luar biasa. Tirakate ono, atine bersih, mujahadannya luar biasa. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Hebat. Semoga-moga oleh barokah Mbah Khalil. Ana Khalil nak bumi selawat iku. Sing Joko Soliwa iku Khalile Pak Tol Khair. Semoga-moga Khalil oleh barokah Mbah Khalil. Salat oleh Khalil. Ana buah burhan iku lho ro. Wa qala Amir bin Abdul Qais, "Idza kana al-kalamu min al-qalbi sada'a fil qalb, wa idza kana min al-lisan lam yujawizil adan." Kalau ucapan atau nasihat itu hanya muncul dari lisan, dia tidak akan pernah melewati telinga. Kenapa? Karena tidak muncul dari hati. Nasihat yang tulus dari hati akan masuk ke dalam hati. Nasihat yang hanya muncul dari lisan tidak akan pernah melewati telinga. Melebu kuping tengen, metu kuping tengen, soalnya nggak headset. Nek melebu kuping tengen, melebu cek lumayan, cek liwat. Mau melebu kuping tengen, keluar pun dari kuping tengen. Kenapa? Karena dia nggak mau dengerin. Nek dituturi kiai ini, nek dituturi wong tua ya headset dipasang. Wis ngomong wis. Tutup kupingnya, nggak peduli. Pak Udin mau ngomong apa, Pak Korison mau ngomong apa, nggak peduli. Ya apa kata manfaat ilmu nih? Wah mana nih sampai ngeremeno guru. Siapapun yang di sini yang ditunjuk sebagai guru, walaupun bentuknya seperti apa, walaupun itu tetap guru. Ojo gampang ngeremeno guru. Banyak sekali dari kalian yang meremehkan Ustadz Udin, Ustadz Korison, Ustadz Multazam. Itu insya Allah wali-wali semua itu. Ada yang wali murid, ada yang wali apa. Pokoknya aja ngremeno wong, aja gampang ngremeno wong, apa maneh ngremeno guru murabi. Itu berat jadi murabi itu, kamu kira gampang. Nek ana apa-apa mesti diprotes. Saya doakan murabi ini kupingnya tebal semua. Kamu yang besar-besar bantulah, kasihan. Jangan malah menjadi beban. Ya mungkin kamu 6 tahun, ada yang murabi baru 3 tahun. Bantu tapi hargai mereka. Mereka itu juga membantu pesantren. Enggak sampean pirang tahun Pak nak ini Pak? Cek 3 tahun. Aku 6 tahun. Sampean kate lapo waduh. Ruwet nih anak murid kayak gini. Ngerasa lebih senior. Ana tak Kak? Oh no. Nggak boleh. Tak boleh, itu menunjukkan hati kita nggak bersih. Jangankan sama guru, sama teman aja kita nggak boleh meremehkan. Bahkan sama adik kelas kita nggak boleh meremehkan. Nek wong atine bersih insya Allah sukses. Di mana saja dia ditaruh, dia sukses. Di pondok dia hatinya bersih. Nggak pernah meremehkan gurunya, nggak pernah meremehkan temannya, hatinya bersih. Welcome sama siapa saja baik. Insya Allah itu kesuksesan akan menjemput itu kalau kita hatinya kita bersih. Semua orang akan suka sama kita. Kalau hati kita bersih. Walamma kana kalamus salafi muradan bihi wajhullah, maka tatkala perkataan para ulama, perkataan dawuh-dawuhnya para ulama salaf itu diniatkan karena Allah, halla fil asma, maka itu melekat di dalam pendengaran. Nasihat-nasihatnya ulama salaf ini melekat dalam pendengaran. Kenapa? Karena mereka niatnya memberikan nasihat karena Allah. Wa usbita fil qulub, dan tetap di hati. Wa su'ila Syekh Abdul Qadir Al-Jaili atau Al-Jiliyu
Al-Jailani atau Al-Kailani. Ini satu daerah di Irak sana, daerahnya pegunungan. Aslinya dia desa Jilan itu. Kamu lihat nanti di Google ya, Jilan itu di mana sekarang. Kemudian pindah ke Baghdad. An qaulil Hasan Al-Basri. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Semoga kita dapat barokahnya Al-Qutbur Rabbani wal Haikalus Samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Keramatnya luar biasa. Ini kepepet celukun Syekh Abdul Qadir teko. Nek kamu ada hubungan. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ditanya oleh muridnya daripada perkataan Imam Hasan Al-Basri. Ini terakhir ditutup dengan nasihatnya Imam Abdul Qadir Jailani. Nanti besok insyaallah kita baca. Idza lam yakunil alimu zahidan, apabila orang alim itu tidak menjadi orang yang zuhud. Artinya tidak zuhud berarti kedunyan. Kana uqubatan ala ahli zamanihi, itu merupakan hukuman bagi penduduk pada zamannya. Maka jawabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Hasan Basri dawuh ngeten. Imam Hasan Basri dawuh begini. Nek wong alim, wong sing ngerti hukum, sing wong ngerti fikih, itu gayanya gaya artis. Ndak ada zuhudnya. Bahayanya ini juga bagi umatnya ini. Engko dadi artis kabeh iki umat iki. Ya kan angel ya. Mulai viral ya mirip-mirip artis. Karena ukubatan ahli zaman itu merupakan hukuman dari Allah kepada penduduk pada zamannya. Wong alime gak iso dijun. Apa komentarnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Faqala li'annahu yatakallamu bi ghairi ikhlasin wala amal. Karena orang yang alim ini hanya bisa berbicara, bicaranya tidak ikhlas dan tidak disertai amal. Masya Allah, ini wedi gini. Insya Allah ini semoga selamat. Ini kalau bisa bicara saja, siapa semua orang bisa bicara. Jadi kalau ada orang alim kok gak zuhud, itu kenapa? Karena ucapannya dia itu gak ikhlas. Atau dia hanya berbicara tapi gak iso ngamal. Waduh, ini melebu gini nanti ini. Wala yaqa'u kalamuhu fi qulubihim, sehingga ucapan mereka tidak bisa merasuk di hati mereka. Wala yasbut, dan tidak menjadi tetap di hati mereka. Fayasma'un, maka orang-orang yang mendengar ucapannya itu mereka hanya dengar saja, wala ya'malun, tetapi tidak mengamalkan. Waduh, mlebu iki ya gini. Saya ngomong karena saya ngomongnya enggak ikhlas, akhirnya kamu enggak dengar, kamu enggak ngamalin. Tapi moga-moga lah barokah ngaji, barokah nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang dulu sekali ngomongnya nggak panjang, didengarin sampai mati muridnya itu. Syekh Abdul Hasan As-Sadili berguru kepada Imam Abdus Salam bin Masis cuma 3 hari. Tapi dari wali kutub 3 hari. Dan ucapan dari Syekh Abdus Salam bin Masis yang punya salat Masisi itu melekat kuat di hatinya muridnya Imam Abdul Hasan As-Sadili, dibawa sampai mati. Itu setiap hari ngaji. Ya Allah, ya, karena kita kurang ikhlas. Ayo kita berangkat bareng-bareng, ditandani dikit-dikit, semoga Allah memberikan kita keikhlasan. Kalau kita itu dikasih keikhlasan, nanti banyak yang mau mendengar kita, banyak yang akan sadar karena kita, banyak orang yang tobat karena kita. Dulu di kalangan tabi'in itu ada namanya Imam Muhammad ibnul Wasi. Siapa? Muhammad ibnul Wasi. Muhammad ibnul Wasi ini jangankan memberikan nasihat, orang melihat wajahnya tok itu sudah semangat ibadah. Sehingga dulu terkenal kalau orang malas ibadah, ndelok wajah Muhammad bin Wasi, langsung semangat lagi ibadah.
Saking kuatnya karakter, saking kuatnya rahasia yang Allah titipkan kepada Muhammad bin Wasil. Jadi kalau teman-temannya itu yang sama-sama tabiin atau tabiin itu, kalau ibadahnya, ibadah saya kok kapan semangat ini. Ayo kita ke majelisnya Muhammad bin Wasil. Kadang-kadang mereka nggak dengarkan, hanya lihat wajahnya, Insya Allah. Pulang sudah semangat lagi ibadah. Sekarang ada nggak yang seperti itu? Arah nek ndelok wajah guru ini kadang-kadang belenger. Allah, ya karena kita kurang ikhlas. Itu aja. Kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, guru ini kurang ikhlas, muridnya kurang ikhlas. Tapi ya kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan kita keikhlasan. Ini ngomong apa? Ini katanya ngomong apa? Faktanya begitu. Ini ojo mencolot pager le, wis kelas 3 cek mencolot. Ojo ngene le mencolot. Ojo ngene. Jadi kadang-kadang kalau kita sebagai guru itu sebelum menyalahkan murid kita harus introspeksi diri kita sendiri. Jangan-jangan yang masalah itu gurunya. Apa kok muridku ndablek-ndablek ini? Oh, guru ini kurang ikhlas. Apa sih kok wangel kandhane arek-arek iki? Ya mungkin gurunya kurang ikhlas. Atau gurunya itu hanya bisa ngomong, gak iso ngelakoni, jarkoni, iso ngomong tok, ra iso ngelakoni. Muga-muga disepuro Gusti Allah. Jadi kita berangkat bareng-bareng ya, kita berangkat bareng-bareng. Karena ini sekolahnya sekolah hati, bahasanya juga pembahasan hati. Wallahu alam shawab. Sangat-sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Kena kabeh gini. Tanpa terkecuali kena semua. Sing guru sing ora kena. Allah. Semoga tadi keterangan manfaat. Muka-muka barokah menyebut nama orang soleh itu kita dapat percikan barokah mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Silakan.